Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman ujian, kali ini kita akan membahas soal TUJ PNS dan TKD atau TPA di BUMN di bagian verbal, khususnya di antonim. Nah, untuk tips dan triknya dalam mengerjakan soal jenis antonim, teman ujian bisa cek di kolom deskripsi. Di situ ada 2 tips dan triknya atau 2 poin utamanya. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, amatir. Amatir itu kan pengertiannya adalah orang yang melakukan sesuatu atas dasar kesukaan. Nah, berarti lawan katanya adalah yang mana? Yang profesional, yang D. Nah, kalau profesional itu dia orang yang ahli dalam melakukan sesuatu, sedangkan amatir dia atas dasar kesukaan saja. Oke, lanjut. Soal nomor 2 yaitu adalah pra. Nah, pra itu kan pengertiannya sebelum. Berarti lawan katanya adalah sesudah. Sesudah itu ini adalah yang E. Nah, pra pengertiannya ada sebelum. Berarti lawan katanya adalah sesudah. Sesudah bisa diartikan itu pasca. Nah, ingat kan untuk video sebelumnya itu sudah pernah saya bahas. Lanjut. Soal nomor 3 yaitu permanen. Permanen itu pengertiannya adalah tetap atau tidak untuk sementara. Jadi biasanya berlangsung lama. Nah, lawan katanya berarti yang mana? Yang sementara. Kalau permanen kan tadi tetap, waktu langsungnya adalah lama, berarti lawan katanya sementara. Lanjut. 4, parasit. Nah, parasit ini adalah orang yang hidupnya menjadi beban terhadap orang lain atau makhluk hidup lah, yang istilahnya dia menumpang ke suatu makhluk yang lain gitu. Jadi lawan katanya yang mana? Lawan katanya adalah yang tidak membebani. Membebani itu pengertiannya sama dengan konfusit. Nah, lanjut ya. Soal nomor 5, stagnan. Nah, stagnan ini adalah keadaan terhenti. Biasanya tidak bergerak, tidak aktif, atau tidak jalan. Berarti lawan katanya yang mana? Lawan katanya adalah yang mana? Yang berubah. Nah, kalau berubah kan keadaan yang berbeda atau keadaannya itu tidak berhenti. Gampangnya itu. Lanjut soal nomor 6, versus. Nah, versus pengertiannya adalah itu, kalau pengertiannya versus musuh atau bisa dikatakan lawan. Nah, lawan itu kan berarti lawan katanya teman, sahabat, kawan kerja atau rekan kerja. Itu pengertiannya sama dengan yang mitra, yang B. Kalau versus itu musuh, sedangkan mitra itu teman atau rekan. Lanjut ya. Soal nomor 7, legal. Nah, kalau legal ini kan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berarti lawan katanya yang ilegal. Kalau ilegal ini tidak sesuai dengan peraturan atau bisa dibilang melanggar peraturan. Lanjut ya. Soal nomor 8, insidental. Insidental ini adalah sewaktu-waktu atau kebetulan atau kejadiannya itu tidak direncanakan. Berarti lawan katanya yang mana? Yang istilahnya pengertiannya mungkin teratur lah atau seringkali. Berarti yang B, rutin. Kalau rutin kan dia teratur,
kejadiannya itu direncanakan, atau kalau rutin pengertiannya bisa juga kebiasaan, jadi sudah biasa. Lanjut ya, soal nomor 9, yaitu spiritual. Spiritual ini adalah biasanya bersifat tentang kejiwaan atau kerohanian. Berarti lawan katanya yang mana nih? Berarti kan bersifat material kan, jadi bersifat benda nyata, anggapannya gitu kan, material atau kebendaan. Berarti yang A, kebendaan. Lanjut ya, nomor 10, merger. Nah, kalau merger ini adalah penyatuan, atau biasanya kalau yang sering pakai Microsoft Word ataupun Excel itu mungkin tahu kan, kalau merger cell itu kan berarti menyatukan dua kolom atau dua baris yang berbeda menjadi satu. Berarti lawannya yang mana? Merger menyatukan, berarti yang memisahkan yang C. Ini gampang, soal nomor 10. Lanjut, bersimbah. Nah, bersimbah itu pengertiannya apa nih? Pengertiannya adalah basah. Basah karena tersiram air atau dan sebagainya lah. Berarti lawan katanya yang kering, yang A. Lanjut, soal nomor 12, loyal. Nah, ini loyal pasti udah tahu dong. Kalau loyal itu kan patuh, setia. Lawan katanya berarti yang pengkhianat. Lanjut ya, 13 itu a priori. Nah, ini lumayan sulit nih. A priori ini beranggapan sebelum mengetahui, jadi menyelidiki lah, anggapannya gitu kan. Nah, kalau a priori itu pengertiannya adalah menyelidiki, berarti lawan katanya yang a posteriori. Nah, a posteriori ini setelah diketahui atau setelah diselidiki. Mungkin hampir sama kayak pra dan pasca. Nah, kalau a priori ini dia sebelum mengetahui atau lagi penyelidikan, a priori. Nah, kalau setelah diketahui atau setelah diselidiki, itu yang a posteriori. Lanjut ya, prominent. Prominent ini terkemuka atau menonjol. Nah, menonjol biasanya kan tentang tentang orang. Jadi orang ini prominent, berarti orang ini menonjol dalam lingkup di sekitarnya. Berarti yang mana lawan katanya? Yang biasa. Ini yang A ya, sorry, ini salah ketik. Ini harusnya biasa. Biasa. Lanjut ya, nomor 15, arogan. Nah, arogan ini kan identik dengan istilahnya angkuh, congkak, tinggi hati, sombong. Berarti lawan katanya yang mana? Yang santun. Nah, kalau santun ini kan dia identik dengan rendah hati kan. Jadi kalau arogan itu tinggi hati. Kalau santun ini rendah hati. Jadi gampang mengingatnya seperti itu. Lanjut, soal nomor 16, koneksi. Koneksi ini adalah kenalan kan, atau relasi atau hubungan yang dapat memudahkan atau melancarkan untuk urusan tertentu. Berarti lawan katanya yang mana? Lawan katanya yang musuh. Hampir sama kayak tadi yang versus sama mitra kan. Nah, kalau koneksi ini kan koneksi berhubungan dengan kenalan atau hubungan, sedangkan musuh itu kan istilahnya tidak berhubungan. Lanjut, heterogen. Ini gampang, heterogen pasti lawan katanya homogen. Nah, kalau heterogen
heterogen ini pengertiannya itu terdiri atas berbagai unsur, atau gampangnya ingatnya hetero itu beraneka ragam. Kalau homo itu pasti serba sama atau utuh. Jadi homogen itu ada unsur yang sama. Kalau hetero itu beraneka. Lanjut, genap. Ini gampang. Genap itu apa nih? Biasanya kita lawan katanya kalau genap itu kan ganjil. Nah, kalau genap kan itu kelipatan 2. Nah, kalau ganjil itu kelipatan 1 kan biasanya. Nah, kalau di sini kan bedanya nggak ada nih ganjil, tapi kan pengertiannya ganjil itu sama dengan yang gasal. Jadi semester gasal atau semester ganjil. Habis itu kan semester genap. Oke, lanjut ya. Berdikari. Berdikari ini melakukan secara mandiri, atau kalau teman-teman tahu kan ingatnya berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Jadi benar-benar mandiri dan tidak ketergantungan kepada seseorang. Berarti lawan katanya yang mana? Bergantung. Ini pasti gampang. Lanjut, 20 sekuler. Nah, kalau sekuler ini kan bersifat duniawi atau kebendaan, ya kan? Nah, berarti lawan katanya yang mana? Lawan katanya yang keagamaan, yang Kenapa? Kalau tadi sekuler bersifat duniawi atau tentang benda, kalau yang keagamaan dia kan bukan bersifat duniawi. Perlu dipahami kalau keagamaan dia tidak membahas tentang duniawi kan. Tapi kalau sekuler itu membahas tentang sifatnya duniawi atau kebendaan tadi kan. Oke, segitu saja ya teman ujian untuk part ketiganya. Untuk video selanjutnya silahkan ditonton ya teman ujian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.